Kemarin ngucilin yang imim se-RT, sekarang dikucilkan se-Indonesia. Enggak masalah. Itu kan dia kepancing. Jangan muncul, kok bilang. Ini anak nggak bisa dipancing gitu kan. Model begitu ya akhirnya orang tuh gitu kan, nggak bisa dipancing gitu. Dengan ilmu Yaimin yang lebih tinggi. Ilmu apa itu? Ilmu apa? Ilmu silat. Gimana? Lagi live aku. Nih. CCTV berdua pakai pakaian minim. CCTV yang mana? Yang disebar sama akun Yohanes itu. AI. Pakai AI. Apa sih kalian ini? Cok ngomong aneh. Mantan LC di mana? Foto-foto LC yang pink itu. Ya masa sih kalian percaya yang kayak gitu? Kenalin Pak Yono dong biar dapat 650 juta cuma-cuma. Pak Yono kena. Masa sekarang lagi tren istri tersabar istri Pak Yono. Istri tersabar istri. Kasihan Pak Yono ini gara-gara minjemin sertifikat buat bahan bukti, dibilangnya ngasih kontrakan gratis. Astagfirullah. Lagi mesen tiket ya. Semoga nasib apa tadi itu? Iyalah, itu kan itu salah yang itu. Kalau ada kasus pencabulan dilaporin dugong, bukan keluar-keluar. Iya, dilaporin kasusnya. Dari kasus pencabulan itulah sebenarnya terinspirasi bahasa dugong itu loh guys. Dia tak ditunggu pakai baju Shopee, bukan karyawan Shopee masalahnya. Iya. Gimana guys? Ini kan dia tuh nggak sabar juga kan. Ayo live bersama Nggak saya guys. ngancam saya, bawa celurit ya. Kenapa? Coba nggak ngancam saya. Selamat malam, selamat beraktivitas. Semoga rekan-rekan semua yang di sosial media diberikan kesehatan, kelancaran rezeki. Intinya kita tetap selalu semangat, jangan pernah menyerah untuk mendapatkan keadilan yang hakiki. Oh, kayaknya udah ini sih hasil. Udah mulai ini ya. Apa sih namanya itu bekas bekammu loh. Tuh banyak masih banyak. Gimana? Tuh ya ampun ya kan. Istri suka bagi-bagi nasi katanya. Intinya di dalam permasalahan saya ini guys, saya tidak pernah melibatkan organisasi Madas, organisasi saya untuk mendompeng saya menyelesaikan permasalahan ini. Kita akan selesaikan secara tenang, damai. Mungkin kemarin saya sempat emosi, cuman itu emosi sesaat. Gimana Pak Yono? Yang mana kita juga minta maaf ke netizen bahwasanya adab seorang anak muda sama orang tua tetap kita ajar menjalankan itu semua. Pak Yono gimana tanggapannya Pak? Ya, Pak Yono 650 juta itu apa sih? masalah yang 650 juta itu dari Pak Yono bukan dikasihkan ke kita, cuman kita meminjam untuk bahan barang bukti. Jadi Apa kita yang dipinjam? Sertifikatnya. Sertifikat. Nanti Jadi kita harus dipotong-potong. tahu mana yang harus kita kaji, mana yang kita perlu luruskan sehingga arahan-arahan yang tidak jelas itu biar terbantahkan dengan bukti dan data yang jelas. Gitu. Tapi pasti kalau dijelasin kayak gini kalian menolak untuk percaya kan? Monggo untuk teman-teman yang mau tanya langsung sama saya, mumpung saya ini live sekarang. Ya. So yes. Nanti dibilangnya, yo ini ngartis. Lah kalian kan mau bilang apa lagi ya? Soal apa lagi ya? Apa lagi guys?
tutor dapat rumah gratis udah dijelasin ya kan ya. Udah dijelasin itu bukan rumah gratis. Pelecehan seksual itu sesudah. Jadi setelah kejadian pelecehan seksual itu muncullah kejadian-kejadian baru yang memang diciptakan oleh beliau sendiri gitu. Ya kalau menurut saya tidak ada adegan yang saya rekayasa, murni saya pun kemana-mana tidak pernah bawa HP. Tapi semenjak berkasus sama beliau, saya kemana-mana bawa HP, Mbak. Kenapa? Karena saya tidak mau dituduh yang aneh-aneh, jadi saya bawa HP kemana-mana. Dia kan mau video mulu ya, saya juga mau video. Karena apa? Sebagai alat bukti. Tapi lagi-lagi saya malah diframingkan diri sebagai seorang playing victim. Padahal di video itu jelas bahwa siapa yang playing victim. Punya beberapa kesalahan yang saya anggap fatal ya. Dua kesalahan. Yang pertama, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Yai Mim dan juga Bu Nyai Rosida terhadap perkataan saya yang memang kasar dan juga intonasi bahasa saya yang tinggi. Dan juga perilaku saya yang mungkin kurang berkenan. Jangan mungkin ya, memang tidak berkenan di hati mereka sehingga menimbulkan masalah-masalah besar seperti ini. Ustadz Habib apa siapa sampean? Hah? Ayo. Dari tadi kan udah tenang saya. Saya nggak mau ikut terpancing. Cuman kita clearkan, jelaskan malam ini. Kalau memang ini punya sampean, kirim. Mana sertifikatnya? Saya ambil. Ya. Saya ambil. Halo? Saya ambil. Enggak, Mas. Kalau saya nggak mungkin terpancing, cuma ini loh. Saya mempertegas biar enak. Gitu loh. Ya. Hah? Enggak, kalau saya sabar nggak mungkin terpancing. Cuman ulahnya yang nggak kena. Kalau memang ini loh. Di keramaian orang dengan posisi HP-nya itu ada hubungan aktivitas seksual dia bersama istrinya. Ini buat apa, kata saya gitu kan. Katanya buat video edukasi. Karena saya merasa risih, saya menjauh dari gazebo itu. Saya menjauh dari gazebo, kemudian beliau itu mengikuti. Mbak Sarah kayak ngejar gitu. Kemudian saya gugup kan, kayak ini ada apa lagi nih, akan ada apa nih. Mbak, lihatin tak kok sampai pergi. Goyangan saya, lihatin enak loh. Sampai nggak pengen digoyang seperti ini. Saya langsung speechless, terjadi lagi gitu. Jadi saya masuk rumah dan seketika itu saya kayak ngeblank, Mbak. Ini aku beneran gak sih begini, udah sering. Ini kayak normal gak sih gitu. Akhirnya dari situ saya mulai membatasi diri saya sendiri untuk hal-hal terkait apapun dengan Pak Muslim ini. Nah, puncak kemarahan saya itu ketika pada pukul 2 malam ya, atau lebih ya, tapi tidak kurang dari pukul 2. Beliau ini datang dari pengajian, bukan dari Jakarta. Kenapa saya bilang gitu? Karena siangnya ada beliau. Warahmatullahi wabarakatuh. Bang Densu yang saya hormati, Ibu Suhara, dan sahabat saya The King of Kong, Bapak Muhammad Sofyan, adindaku Agil, dan saudara tuaku atau saudara mudaku Bapak RT 09 Bapak Prayogo Subianto yang telah melaksanakan podcast di Bang Denny Sumargo. Saya berpendapat, sekalipun mayoritas netizen berpendapat, saya pun tentu boleh berpendapat, hendaknya tetap ditayangkan. Sekalipun mayoritas netizen itu menghendaki sekian persen, mayoritasnya menghendaki supaya tidak ditayangkan. Tapi Yai Mim justru sebaliknya. Saya adalah bagian dari yang minoritas, yaitu menginginkan podcast tersebut tetap ditayangkan. Bang Densu, permintaan saya barangkali menjadi pertimbangan agar supaya podcast tersebut tetap ditayangkan. Untuk apa? Untuk perimbangan. Di dalam podcast tersebut saya tidak tahu isinya apa, karena ada bagian di mana Ibu Suhara atau Sahara, Mbak Sahara, dan Bapak sahabat saya The King of Kong, Bapak Muhammad Sofyan, yang sangat saya hormati,
Beliau menelpon saya pada saat saya berada di rumah dinas ADM atau Bang Deddy Mulyadi. Saya ini udah lama dan saya, Gus Miftah dan juga ADM itu bestian ya. Kemarin saya ditelepon oleh Gus Miftah, sahabat saya, kekasih saya dari Jogja, dari pesantren Ora Aji, menelpon saya. Ya Imam, barusan dari Densu ya? Iya Mbak, iya Gus. Gimana Gus? Orang apa? Iyalah orang baik, sudah tahu saya lama. Oh ya salam Bu, ya oke, salam dari Gus Miftah. Densu, salam dari Gus Miftah. Semoga salam sejahtera lah, pokoknya salam bahagia. Dengan posisi HP-nya itu ada hubungan aktivitas seksual dia bersama istrinya. Ini buat apa kata saya gitu kan? Katanya buat video edukasi. Karena saya merasa risih, saya menjauh dari gazebo itu. Saya menjauh dari gazebo, kemudian beliau itu mengikuti Mbak Sarah kayak ngejar gitu. Kemudian saya gugup kan, kayak ini ada apa lagi nih, akan ada apa nih? Mbak, lihatin tak kok sampai pergi. Goyangan saya lihatin enak loh, sampai nggak pengen digoyang seperti ini. Saya langsung speechless, terjadi lagi gitu. Jadi saya masuk rumah dan seketika itu saya kayak ngeblank Mbak. Ini aku beneran nggak sih begini, udah sering, ini kayak normal nggak sih gitu. Akhirnya dari situ saya mulai membatasi diri saya sendiri untuk hal-hal terkait apapun dengan Pak Muslim ini. Nah, puncak kemarahan saya itu ketika pada pukul 2 malam ya, atau lebih ya, tapi tidak kurang dari pukul 2. Beliau ini datang dari pengajian, bukan dari Jakarta. Kenapa saya bilang gitu? Karena siangnya ada beliau. Sebenarnya ya, Mbak Sahara ini orang baik, tapi karena kena fitnah oleh Pak Mudi dan istrinya yang menfitnah saya sebagai kiai sesat, jadi saya sikapnya memaafkan. Adapun persoalan hukum, dampak daripada viralnya video tersebut, kalau sebabnya saya tidak ingin bahas. Sebabnya banyak ini bisa 1000 sebab mengakibatkan satu ini. Misal saya sebut saja sebabnya. Misalnya karena sebenarnya ya Mbak Sahara ini orang baik, tapi karena kena fitnah oleh Pak Mudi, SPDI, MPDI, guru Jalan Bandung, dan istrinya yang menfitnah saya sebagai kiai sesat, menfitnah saya sebagai orang yang meninggalkan sholat, menfitnah saya, pokoknya dari mana saya dapat ini? Yang cerita Mbak sendiri, dan saya juga menyaksikan hobinya menfitnah orang itu. Selama ketua RT berada di Belanda, menfitnah beliau, ngerasani bahasa Jawanya. Udah ini nggak usah dibahas. Tolong ya nanti bagi yang bersangkutan, tolong, saya yakin orang Kemenat wajib memanggil. Inilah sumber utama terjadinya viralnya video yang disebar oleh Mbak Sahara. Mbak Sahara itu orang baik, apalagi suaminya itu orang baik. Ini jelas toh, jangan mendirikan bangunan di atas tanah orang. Itu masih orang sekolah loh Pak, ngerti ya? Sama modelnya kayak ini tanah untuk aku wakafkan untuk jalan. Ini tanahnya tak wakafkan untuk fasum. Bukan sampai oleh lewat, orang di atas oleh lewat. Ini loh yang video. Tidak ngawur ngomong sembarangan. Silahkan lewat ini tak wakafkan, tak fasumkan. Anda boleh lewat tapi pakai aturan, ya loh. Sampai anak buahmu masuk rumahku, on bongkar pisang. jalan Ini buat jalan, bukan untuk pagar.